Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Fida, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dika. Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabar Bu Dika? Sehat? Alhamdulillah baik Bu Fida. Ya masih sedikit batuk tapi nggak apa-apa lah. Begini Bu Fida, mohon maaf sekali. Saya malam ini mau mengganggu waktunya Bu Fida. Apakah Bu Fida ada waktu? Tidak apa-apa Bu Dika. Kebetulan hari ini saya tidak ada agenda dan siap mendengarkan curhatan dari Bu Dika. Ada apa Bu Dika? Begini Bu Fida, saya kan eh, dulu waktu kuliah itu mata kuliah yang saya pelajari adalah matematika. Sedangkan saat ini saya dimintai tolong oleh pihak sekolah untuk mengajarkan mata pelajaran IPA pada kelas 8. Nah, sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Bu Fida adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SMP pada mata pelajaran IPA pada kelas 8 khususnya. Oh gitu. Jadi Bu Dika itu dulu kuliahnya ngambil jurusan matematika gitu ya? Iya, Ya, tapi saat ini diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk mengampu mata pelajaran IPA pada kelas 8 gitu. mhm. Ya, untuk tadi Bu Dika gimana caranya supaya bisa menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Bu Dika ya? Iya, Iya. eh, ya berdasarkan coaching hari ini atau diskusi hari ini, sebenarnya apa sih tujuan yang Budika harapkan dari kegiatan kita pada malam hari ini? Ya, tadi kan saya sudah sedikit menyinggung ya, Bu. Saya intinya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SMP pada mata pelajaran IPA kelas 8. Nah, kemudian tujuan istilahnya atau yang ingin saya benar-benar diskusikan atau tujuan yang ingin saya diskusikan adalah saya berharap pada semester 2 yang akan datang saya itu siap dalam pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA dan anak-anak kelas 8 itu mengikuti pembelajaran IPA dengan antusias. Artinya tidak ada yang tidur dan sebagainya. Dikarenakan begini, saya sedikit bercerita bahwasanya di sekolahan saya untuk besok hari Rabu tanggal 29 November 2023 itu sudah pelaksanaan SAS atau sumatif akhir semester. Maka saya ingin mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang kelas 8 ini pada mata pelajaran IPA. Nah, kemudian saya ingin berdiskusi dengan Bu Fida. Begitu Bu, jadi saya pengen itu pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA kelas 8 itu nantinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian antusias anak dalam mengikuti pembelajaran IPA itu lebih antusias, jadi tidak ada yang tidur, kemudian tidak ada yang mengobrol dan sebagainya. Oh ya, jadi Budika ingin ke depannya itu anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPA dengan baik dan juga anak-anak itu bisa lebih antusias gitu ya ketika mengikuti kegiatan pembelajaran IPA bersama Budika seperti itu ya. Nah, menurut Budika, bagaimana sih keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi menurut Budika itu seperti apa? Nah, nantinya itu keberhasilan yang saya inginkan itu dari berdiferensiasi adalah saya ingin anak-anak kelas 8 tersebut itu antusias dalam pembelajaran IPA. Jadi tidak ada yang tidur di dalam pembelajaran IPA ketika siang hari. Mengingat kalau kelas SMP itu pembelajarannya dari jam 7 sampai setengah 4 itu sudah baru baru pulang. Kalau benar-benar pembelajaran adalah dari jam 7 hingga jam setengah 3 atau jam 3. Selanjutnya dilanjutkan sholat asar. Maka di jam-jam siang itu biasanya adalah ada satu atau dua anak-anak itu yang tidur dalam pembelajaran saya. Jadi nanti saya harus berhenti dulu untuk membangunkan dan sebagainya. Nah, selain itu
saya ingin memberikan materi pembelajaran sesuai kemampuan mereka atau sesuai dengan gaya belajar mereka. Sesuai yang mana yang auditori, mana yang kinestetik, mana yang visual. Artinya pembelajaran berdiferensiasinya dapat berjalan dengan baik. Begitu Bu Fida. Oh, baik. Jadi karena memang kalau SMP itu belajarnya dari pagi sampai sore jam setengah tiga itu mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Sedangkan Iya Bu. kalau siang hari itu kan pasti anak-anak sudah ngantuk, jam-jam siang mengikuti pembelajaran. Pastinya kalau Bu Dika itu tidak menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu kan anak-anak pasti mengikuti pembelajaran juga kurang maksimal gitu ya. Nah, gimana caranya Bu Dika itu akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Nah, menurut Budika, apa sih kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Kesulitan yang sering terjadi atau saya pernah rasakan sendiri pada semester 1 kemarin karena saya sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses, itu cara pengkondisian peserta didik. Jadi awal mulanya adalah saya masuk, kemudian pembukaan dan sebagainya, dari absen dan sebagainya, kemudian melanjutkan tujuan dan sebagainya. Nah itu kan duduknya masih dengan teman sebangkunya atau teman akrabnya. Kemudian nanti ketika saya minta tolong untuk berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya, mesti nanti akan kondisinya akan gaduh, gitu Bu. Kemudian selanjutnya dari kegaduhan itu pastilah nanti waktunya akan terpotong. Kemudian setelah kita masukkan ke kelompoknya masing-masing, ternyata ada yang tidak sesuai dengan keinginannya atau karena satu kelompoknya tidak dengan bestinya katakanlah begitu, atau melihat media yang sebelah sana yang sebelah sana lebih menarik dibandingkan dengan media yang dia dapatkan itu. Jadi pada semester 1 yang telah saya lakukan kemarin, pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA di kelas 8, waktu itu saya mengajarkan materi pernafasan manusia. Di mana pada kelas 8 ini anak-anak dituntut untuk mengerti bagian-bagian organ sistem pernafasan. Dari kemudian alur pernafasan pada manusia, kemudian gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan manusia. Saat itu saya mengajar materi organ pernafasan manusia Bu Fida. Jadi waktu itu ya saya mengajar materi organ pernafasan manusia. Ketika materi tersebut saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Di mana untuk kelompok gaya belajar visual saya menggunakan buku paket Kummer dan Kurtilas. Selanjutnya untuk kelompok gaya belajar auditori saya menggunakan laptop yang sudah saya sambungkan dengan yang link yang akan dilihat. Dan untuk yang kinestetik saya berikan media yang saya buat sendiri, kemudian saya berikan ke siswa di mana media itu adalah ada tubuh manusia yang dari kepala sampai badan, kemudian saya punya ada tempelan organ pernafasan manusia. Nah, di situ saya minta anak-anak tersebut untuk menempelkan organ pernafasan itu pada tempatnya. Dari situ baru nanti anak-anak diminta untuk mencari namanya apa, kemudian di situ ada apa saja di organ tersebut dan bagaimana di situ terdapat proses apa seperti itu. Nah, dari sebenarnya data pengelompokan tersebut itu sudah saya dapatkan ketika mereka kelas 7. Kan ketika kelas 7 di kelas sekolahan kami itu anak-anak sudah melaksanakan tes bakat minat. Artinya saya mendapatkan hasil itu juga dari tes psikolog. Nah, saya menyambungkan yang tadi, ketika pergantian tempat, duduk di mana yang sebelumnya itu ada tempat duduk mereka sendiri, kemudian mereka membuat arahan untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya, ini akan memakan waktu, karena anak-anak kelas 8 akan gaduh dan sebagainya, yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, setelah itu, nanti saya harus mengkondisikan kembali. Setelah pengondisian kembali, saya nanti akan
Dalam kelompok tersebut pasti nanti ada yang tidak mengikuti, kelompok secara maksimal seperti yang saya sudah sampaikan tadi, karena tidak ada bestie atau karena medianya tidak menarik bagi dia, begitu Bu Vida. Oh iya, jadi sebenarnya pada kelas 7 itu sudah dites dulu bakat minatnya. Jadi di situ Ya, Budika sudah tahu gaya belajar anak itu dengan visual, dengan audio atau dengan kinestetik gitu ya. Tapi saya ya, sangat salut dengan Budika. Berarti kemarin itu walaupun Budika kuliahnya ngambil jurusan matematika, tapi kemarin juga sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dong ya berartinya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tadi kategori dari yang audio, yang visual, dan juga yang kinestetiknya tadi dengan membawa apa itu organ-organ tubuh dan ditempelkan gitu ya. Tapi memang anak itu kadang bukan cuma di SMP, di SD juga itu pastinya kalau biasanya sudah klop dengan temannya, jadi sudah dengan bestinya. Nanti ketika berkelompok tidak dengan bestinya itu pasti eh, jadi tidak semangat ikuti pembelajaran gitu ya Bu ya. Wah, anaknya Budika juga seperti itu. Jadi gaduh gitu ya. Karena kan pembelajarannya berdiferensiasi, nanti ada yang menggunakan apa tadi video ya atau ada yang ya, menggunakan bacaan juga kan. Nah, tadi pastinya itu tadi ada yang Mary gitu bahasanya itu ya, kok saya belajarnya kok seperti ini ingin belajar dengan yang temannya punya temannya gitu ya. Nah, tadi kata Budika itu murid-murid Budika banyak yang gaduh itu karena mungkin berkelompok tidak dengan bestinya. Banyak yang bergaduh itu atau yang bergurau sendiri itu kira-kira apa penyebabnya? Dan menurut Budika, mengapa sih sebenarnya anak-anak itu tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan maksimal? Padahal Budika sendiri itu sudah menyiapkan pembelajaran yang sangat luar biasa dengan berdiferensiasi, sudah menyiapkan peralatan, bahannya dengan luar biasa, tapi anak-anak belum mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Itu sebabnya apa, Budika? Coba. ya begini Bu Vida, mungkin berdasarkan kalau ini memang berdasarkan pengetahuan saya ya, ketika pembelajaran yang sudah Ya, saya lakukan kemarin ketika proses berdiferensiasi proses kemarin, ada beberapa faktor Bu. Yang pertama adalah karena sudah siang. Jadi kegaduhan itu mesti akan timbul, bisa saja seperti itu. Kemudian karena tidak adanya satu kelompok, kemudian tidak tertarik dengan media pada kelompoknya. Kemudian eh, kenapa itu? Karena mungkin saya pribadi juga kurang kurang pendekatan kepada anak didik saya. Kemudian saya pribadi ketika pada proses pembelajaran berdiferensiasi proses tadi kurang membagi artinya di situ ada 3 kelompok. Yang artinya saya juga harus membimbing mereka dari kelompok auditori ke visual, kinestetik, semuanya harus saya bimbing. Jadi saya tidak boleh membimbing hanya pada satu kelompok saja. Mungkin bisa saja seperti itu Bu Vida. oh iya, Pak. Karena memang kalau berdiferensiasi perhatian kita itu tidak hanya terfokus pada satu kelompok, kita harus adil gitu ya, Bu. Iya. Pembelajaran Bu Dika juga siang hari jadi anak-anak itu ngantuk kayak gitu. Terus tidak berkelompok dengan bestinya. Seperti itu, tidak tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang Bu Dika ciptakan. Nah, menurut Budika, apa sih solusi yang dapat Budika berikan terhadap permasalahan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Ya, Bu Vida, yang akan saya lakukan atau solusi apa yang akan saya berikan, saya tuh berencana akan melakukan yang pertama adalah karena saya sudah tidak ada pembelajaran lagi, mengingat besok Selasa saya sudah hanya piket saja, kemudian Rebu sudah PAS, maka rencananya adalah pada semester 2 besok. Jadi semester 2 besok saya akan yang pertama adalah saya akan bersama dengan anak-anak mencari kesepakatan bersama atau
mencari keyakinan bersama pada pembelajaran IPA. Nah, bagaimana akan pembelajaran IPA itu bisa menyenangkan dan tidak ada yang tidur, tidak ada yang gaduh sebagainya, saya akan berdiskusi dengan anak-anak. Ya, kemudian anak-anak biar memberikan saya masukan dan sebagainya. Setelah itu sama-sama membuat istilahnya pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan besok yang materi pertama adalah usaha dengan pesawat sederhana. Nah, mau bagaimana dengan materi tersebut? Saya akan membicarakan itu pada pertemuan pertama di awal pembelajaran semester 2. Jadi di awal pembelajaran semester 2 itu yang saya lakukan adalah yang pertama adalah mengajak diskusi pada semua anak, mau bagaimana mengemas pembelajaran itu agar menarik, begitu. Kemudian saya akan memberikan masukan ketika berdiferensiasi proses seperti ini, nanti pembelajarannya bentuk bayangannya seperti ini. Kalau yang nanti berdiferensiasi produk akan seperti ini. Saya akan tawarkan kepada anak didik saya agar mereka juga tertarik dan bisa memberikan masukan kepada saya. Jadi ketika kita sudah punya kesepakatan antara saya dan anak didik saya, maka semoga dari kesepakatan itu bisa nanti menjadi menciptakan pembelajaran yang maksimal atau yang menarik begitu. Kemudian kemudian nanti saya akan istilahnya memberikan motivasi bahwasanya perbedaan perbedaan kelompok yang bukan dengan bestinya itu bukanlah suatu hal yang harus istilahnya harus suatu hal yang harus dibikin gimana ya, bikin down dan sebagainya. Maka istilahnya padahal harusnya ditunjukkan bahwasanya dia bisa walaupun tidak dengan bestinya begitu. Jadi saya nanti juga akan memberikan motivasi setiap di awal atau di akhir pembelajaran pada pembelajaran IPA. Kemudian saya akan tetap memberikan sounding atau memberikan motivasi juga terhadap anak-anak secara persuasif apabila ketika setelah saya memberikan motivasi itu masih ada anak yang tidak semangat karena tidak ada bestinya, maka saya akan melakukan persuasif pendekatan terhadap anak tersebut bahwasanya sendiri itu nggak apa-apa begitu Bu Vida. Masya Allah, mendengar tadi penjelasan dari Budika itu rencananya sangat luar biasa. Tadi Budika sudah merencanakan untuk memberikan sosialisasi pada anak juga, pengertian kepada anak bahwa kita itu tidak harus kok belajar terus harus dengan bestinya gitu ya. Iya, Dengan teman yang lain malah justru saling saling mengenal. Nantinya temannya bestinya jadi tambah banyak gitu ya. Eh, Tidak boleh membeda-bedakan gitu nanti. Alhamdulillah seperti itu sangat luar biasa sekali. Terus tadi Budika juga sudah merencanakan untuk membuat kesepakatan bersama di awal pembelajaran gitu ya. Di iya. pembelajaran IPA itu materinya tadi tentang apa ya itu? Yang Em, pertama itu bab pertama besok adalah usaha dan pesawat sederhana. Kemudian oh nanti iya. ada alat optik, kemudian bunyi dan sebagainya, Bu. Saya masih ada 5 bab lagi untuk semester Oh 2 itu. iya, ada pesawat sederhana, ada bunyi, ada optik. Nah, nantinya di awal itu Budika akan merencanakan, akan berdiskusi dengan murid-murid ya. Oh, kita akan belajar seperti ini, materi pesawat sederhana, materi optik, tekniknya seperti ini. Kita akan melakukan pembelajaran seperti ini. Jadi di awal Budika sudah mempersiapkan semuanya, anak-anak juga sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, seperti itu. Terus itu menurut saya rencana yang sangat bagus, sangat luar biasa. Menurut Budika, kapan Budika akan melakukan rencana itu, Budika? Oke, saya berencana itu akan di semester 2 besok, Bu. Jadi ketika awal masuk itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwasanya pertama pertemuan pembelajaran saya adalah saya akan berdiskusi dengan anak-anak semuanya bahwasanya untuk bab ini kita mau bagaimana? Apakah seperti ini apa seperti ini? Kemudian bab ini mau bagaimana? Bab ini mau bagaimana?
Kemudian setelah itu saya akan merancang uh, pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Nanti kalau mereka pengennya berupa produk, maka saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi secara produk. Nah, setelah itu saya juga akan mempersiapkan media pembelajaran. Dikarenakan semester 2 itu materinya agak berat, kemudian materi pemahamannya juga sedikit, maka saya akan membuat media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu saya akan meminta tolong kepada anak-anak untuk ikut berkontribusi untuk membuatnya. Begitu, dan di akhir tetap sama nanti akan memberikan motivasi dan sebagainya kepada anak-anak. Kemudian pengelompokannya juga nanti bukan hanya dari berdasarkan gaya belajarnya saja, tetapi saya juga ingin merubah kelompoknya agar tidak menonton seperti itu aja. Jadi dengan berdasarkan tes diagnostik pada kegiatan di awal bab. Begitu Bu Vida. Oh iya, jadi mungkin di pelaksanaannya akan dilaksanakan pada semester 2 besok ya Bu, karena memang Ya, ini akhir semester dan minggu depan itu anak-anak sudah sumatif akhir semester gitu ya. Jadi Budika akan melakukan aksinya itu pada awal semester. Dan tadi Masya Allah Budika juga sudah membuat rencana bahwa kelompoknya itu juga akan pisah-pisah lagi, dibedakan, tidak tidak seperti kemarin kan hanya berdasarkan gaya belajarnya. Mungkin besok akan diacak lagi gitu ya supaya mereka juga lebih mengenal, supaya tidak harus kok dengan bestinya gitu, supaya mau berkelompok dengan yang lainnya gitu ya. Nah, Budika, untuk tindak lanjut dari rencana Budika itu bagaimana ya? saya itu Eh, berencana akan membuat refleksi pembelajaran Bu Vida. Jadi ya. tapi selain refleksi pembelajaran itu saya juga akan meminta rekan sejawat untuk melihat keberhasilan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Kemudian melakukan tugas siswa itu mungkin kalau yang dulu itu banyak nulisnya, sekarang saya ingin memperbanyak proyek atau produknya begitu. Oh iya, jadi Budika itu nanti akan melakukan refleksi. Setelah melakukan refleksi juga nantinya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Terus akan tadi produknya itu akan disesuaikan dengan keinginan siswa gitu ya, Budika ya. Nah, menurut Budika, siapa sih yang dapat membantu Budika dalam melakukan aksinya Budika ini, dalam rencana aksinya itu siapa yang bisa membantu Budika? Nggih, karena setiap saya supervisi itu saya disupervisi oleh kurikulum, maka saya yang pertama adalah akan minta bantuan kepada kurikulum saya. Kemudian teman sejawat saya, intinya teman sejawat saya yang satu MGMP, artinya karena saya mengajar IPA, saya juga akan minta bantuan kepada beliau yang sama-sama IPA. Kemudian saya ingin sama dengan murid, karena saya tidak akan berhasil jika muridnya juga tidak berhasil. Artinya saya tidak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang baik kalau muridnya juga tidak mau mendukung saya. Artinya saya juga akan meminta dukungan pada murid-murid dalam pelaksanaannya agar berjalan dengan lancar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita berdiskusi di depan tadi Bu, di depan setelah libur semester 1. Oh iya, jadinya nanti Budika itu akan berkolaborasi dengan supervisi kurikulum, Iya, terus dengan rekan sejawat, dengan teman yang sama bidangnya gitu ya, Bu, sama-sama di nggih, bidang IPA gitu ya. Dan tidak lupa pastinya dengan anak, dengan murid Budika, karena mau tidak mau mereka yang menjadi pemeran utama dalam iya. kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Budika rancang, yaitu kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kalau boleh saya tahu, Budika, bagaimana sih tindak lanjut dari kegiatan atau rencana pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan permasalahannya Budika itu?
Oke, kalau saya istilahnya tindak lanjutnya adalah terus berlatih karena memang kalau kita tidak berlatih, kita tidak akan tahu, mana yang harus kita kembangkan dan mana yang, eee, perlu diperbaiki. Nah, selain berlatih saya juga akan, membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian melakukan pendekatan dengan murid-murid secara persuasif untuk melancarkan atau, eee, istilahnya agar pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu lancar dan maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Begitu, Wida. Baik, berarti nanti Budika itu akan terus berlatih bagaimana cara menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi agar berhasil gitu ya Budika ya. Akan Iya, terus Bu. berlatih, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat juga. Masya Allah, semua rencananya menurut saya sangat baik. Semangat untuk Budika. Semoga apa yang Budika rencanakan itu besok dapat tercapai semuanya. Nanti anak-anak itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan rencana pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Budika ciptakan, yang sudah Budika rencanakan gitu. Amin. Makasih Bu Vida atas masukannya. Iya, sama-sama. Bu Dika, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Tadi kan kita sudah banyak berdiskusi gitu ya. Gimana perasaan Bu Dika setelah berdiskusi dengan saya hari ini? Alhamdulillah, saya malam ini menjadi lega. Istilahnya saya punya punya pemikiran, punya niat untuk nantinya persiapan semester 2 ini bisa saya harus bagaimana toh, saya harus melakukan apa, saya harus mulai dari mana. Nah, intinya saya setelah berdiskusi dengan Bu Vida, saya mendapatkan solusi, kemudian semoga ke depannya anak-anak saya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah, semangat Budika mencerdaskan anak-anak Budika. Semangat besok semester 2 sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga rencananya berhasil. Semoga anak-anak nanti bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan tujuan dari kegiatan pembelajaran IPA juga bisa berjalan dengan maksimal. Semangat Budika ya. Amin. Terima kasih Bu Vida. Bu Sama. Vida, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada malam hari ini. Akhir kata, pokoknya saya terima kasih sekali sudah meluangkan waktu, sudah bersama-sama mencari solusi dengan saya untuk permasalahan yang saya hadapi pada malam hari ini. Semoga Bu Vida sehat selalu, semangat juga untuk mengajar anak didiknya di SD, karena Bu Vida satu guru mengajar semua mapel. Iya, terima Satu kasih guru Bu mengajar Vida. semua mapel. Sama-sama, Iya, sehat-sehat selalu, iya Budika. Besok pokoknya. lain kali kita Oke. diskusi lagi ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam. malam Bu Vida.